Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas ukuran nilai sentral atau sentral tendensi. Dapat dilihat untuk referensi di Anderson chapter 3, Lin chapter 3, Zakaria chapter 3. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah atau diantaranya adalah rata-rata hitung. Jadi bagaimana kita menghitung atau mencari nilai rata-rata. Nah, rata-rata hitung yang di sini itu merupakan ukuran lokasi yang paling luas atau paling sering digunakan. Nilainya merupakan jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata hitung nanti akan kita bagi. Ada yang data tidak dikelompokkan, kemudian ada juga untuk data yang dikelompokkan. Nah, sekarang kita akan bahas dulu adalah data yang tidak dikelompokkan atau ungrouped data. Untuk data yang tidak dikelompokkan, maka rumus yang kita gunakan adalah mu sama dengan sigma X dibagi dengan N. Di mana mu itu adalah rata-rata populasinya, sigma X jumlah seluruh observasi populasi, N merupakan jumlah populasi. Nah, di sini kita akan lihat contoh. Di sini ada data jumlah produksi mainan anak-anak dari seluruh karyawan PT DEA selama 1 bulan adalah sebagai berikut. Jadi masing-masing karyawan dilihat produktivitasnya atau jumlah yang diproduksi atau dihasilkan dalam menghasilkan mainan anak-anak itu ada yang 80, ada yang 85, ada yang 110, 95 dan seterusnya. Yang terakhir ada yang 90. Nah, dari data ini atau dari hasil observasi kita ini ditanya berapa rata-rata produksi mainan anak-anak dari karyawan PT DEA selama 1 bulan. Maka dengan menggunakan rumus tadi, rumus yang kita gunakan tadi, mu sama dengan sigma X dibagi dengan N. Nanti angkanya nilai observasi kita masukkan. Jadi sigma X itu 80 ditambah 85 ditambah 110 ditambah 95 ditambah 120 ditambah 85 kemudian tambah 130 ditambah 100 ditambah 85 dan ditambah 90 dibagi dengan N. Nah, N di sini adalah 10. Nah, 10 ini berarti jumlah dari karyawan yang kita amati atau yang kita survei. Jadi bagi 10. Nah, setelah kita jumlahkan, sigma X-nya itu totalnya 980, N-nya dibagi N-nya 10, jadi 980 kita bagi 10, maka hasilnya 98. Nah, berarti rata-rata produksi mainan anak-anak dari karyawan PT DEA adalah 98 unit per bulan. Berikutnya akan kita lihat atau kita
bahas, yaitu rata-rata sampel. Nah, jadi untuk mencari rata-rata sampel, rumus yang kita gunakan adalah X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N. Ya, X bar itu adalah rata-rata sampel, sigma X jumlah seluruh observasi sampel, N itu adalah jumlah sampel. Nah, contoh PT XYZ ya, ingin mengetahui daya tahan lampu yang diproduksi. Nah, untuk mengetahui daya tahan lampu tersebut, maka diambillah 8 sampel bola lampu yang diuji, di mana diperoleh daya tahannya sebagai berikut. Jadi daya tahan masing-masing dari 8 lampu yang diuji tadi, ada yang 120 jam, ada yang 140 jam, ada yang 130 jam, dan seterusnya sampai yang terakhir itu adalah 130 jam. Ya. Nah, pertanyaannya, berapa rata-rata daya tahan bola lampu yang diproduksi dengan menggunakan data yang ada? Jadi di sini yang diuji itu adalah data dari atau data yang kita ambil hanya dari sebagian populasi atau sampel. Ya. Dalam ini kita ambil sampel sebanyak 8. Nah, maka dengan menggunakan rumus menghitung rata-rata sampel tadi, yaitu X bar sama dengan sigma X dibagi N, maka kalau kita masukkan angkanya sigma X itu, maka nilai dari rata-rata daya tahan lampu, yang saya maksudkan adalah nilai daya tahan dari 8 sampel bola lampu tadi, kita masukkan ya, 120 ditambah 140, kemudian ditambah 130, ditambah 150, ditambah 125, ditambah 130, kemudian ditambah 140, dan terakhir ditambah 130, ya, dibagi dengan 8 N-nya, karena sampel kita ada 8. Nah, setelah kita jumlahkan, sigma X-nya ketemu 1065, dibagi dengan N ada 8, sehingga rata-ratanya diperoleh 133,125. Nah, jadi rata-rata daya tahan lampu berdasarkan sampel yang digunakan atau berdasarkan 8 sampel tadi itu adalah 133,125 jam. Berikutnya kita akan menghitung atau mencari nilai rata-rata untuk data yang dikelompokkan. Nah, jadi di sini ada sedikit perbedaan untuk mencari nilai rata-rata antara data yang dikelompokkan dengan data yang tidak dikelompokkan. Nah, yang membedakan data yang dikelompokkan dengan data yang tidak dikelompokkan itu bisa kita cirikan dengan kalau di data untuk data yang dikelompokkan itu ada kelas-kelasnya ya. Jadi data itu sudah dikelompokkan menjadi kelas-kelasnya. Nah, nanti kita akan lihat ya untuk data yang dikelompokkan. Nah, untuk mencari nilai rata-rata data yang dikelompokkan ya, rumus yang kita gunakan adalah X bar sama dengan sigma atau jumlah perkalian dari F dikali X ya, dibagi N. Nah, di mana X bar itu adalah rata-rata sampel, F-nya itu adalah frekuensi dari masing-masing kelas,
X merupakan nilai tengah dari masing-masing kelas, N adalah jumlah observasi sampel. Ya, jadi ada berapa jumlah observasi sampel kita, itu merupakan nilai N. Nah, di sini ada contoh. Contoh di sini adalah ada data lamanya audit ya, dari 20 klien Sanderson. Nah, di sini kita lihat yang tadi dikatakan data berkelompok, kita lihat di sini waktu auditnya sudah dikelompok-kelompokkan ya. Ada yang dari 12 sampai 16 hari, ada yang 17 sampai 21 hari, 22 sampai 26 hari, 27 sampai 31 hari, 32 sampai 36 hari. Ya. Nah, jadi di sini sudah ada datanya. Untuk yang waktu auditnya dari 12 sampai 16 hari, itu ada 7, katakanlah 7 klien ya, atau 7 perusahaan dari klien Sanderson ini. Kemudian yang lama waktu auditnya 17 sampai 21 hari, itu ada 7 perusahaan, 22 sampai 26 hari ada 3 perusahaan, 27 sampai 31 hari ada 2 perusahaan, terakhir 32 sampai 36 hari ada 1 perusahaan. Nah, di sini kalau kita lihat kelasnya atau kelompoknya di sini berarti ada berapa kelompok? Ada 5 kelompok ya. Yang tadi saya sebutkan, kelompok 12 sampai 16, 17 sampai 21, 22 sampai 26, 27 sampai 31, dan 32 sampai 36. Nah, di sini kalau kita lihat frekuensinya atau jumlah perusahaannya adalah 20. Ya, ada 20 perusahaan. Nah, bagaimana kita menghitung nilai rata-ratanya? Jadi untuk data berkelompok ini, seperti yang sudah saya sampaikan depan tadi, rumusnya adalah X bar ya, sama dengan sigma atau penjumlahan dari perkalian antara F dengan X dibagi dengan N. Nah, kalau F tadi, F itu adalah frekuensi dari setiap kelas. Nah, frekuensinya sudah ada di sini ya. Kita lihat di sini di kolom frekuensi itu sudah ada 7, ada 7, 3, 2, 1. Nah, dalam hal ini kita harus cari ya, kita harus cari nilai tengah dari masing-masing kelas. Ya, jadi untuk kelas yang 12 sampai 16 nilai tengahnya berapa? 17 sampai 21 nilai tengahnya berapa? Ya, 22 sampai 26 nilai tengahnya berapa? 27 sampai 31 berapa? 32 sampai 36 nilai tengahnya juga berapa? Nah, untuk mencari nilai tengah dari setiap kelas, ya. Jadi untuk kelas pertama di sini kita lihat adalah 12 sampai 16 hari ya, waktu audit 12 sampai 16 hari. Nah, berarti kita akan cari, kita tentukan berapa nilai tengah ya, nilai 12 sampai 16. Jadi nilai yang ada di tengah-tengah. Untuk lebih gampangnya, kita jumlahkan saja 12 ditambah 16 dibagi 2. Ya. Jadi 12 tambah 16 28. Kita bagi 2 berarti apa? 14 ya. Kemudian yang berikutnya sama, kita perlakukan dengan hal yang sama ya. 17 ditambah 21 berarti 28 dibagi 2. Maaf, 38 dibagi 2 berarti 19 ya. Dan seterusnya sampai yang terakhir untuk kelas 32 sampai 36 ya. Nah, kalau nanti nilai tengahnya sudah dapat, maka kita kalikan frekuensi dari setiap kelas itu dengan nilai tengah yang sudah kita dapatkan ya. Nanti
Berarti biar gampang, ini saya sudah buat tabel bantu ya. Saya sudah buat tabel bantu di sini. Nah, kita lihat hasilnya. Ya. 14, 19, jadi nilai tengah dari masing-masing kelas itu adalah 14, 19, 24, ya, 29, 34. Ya. Nah, kita lihat yang pertama, ya, untuk kelas pertama itu F kali X-nya, ya, frekuensi dikali dengan nilai tengahnya, ketemu 98. Nah, 98 ini kita dapatkan dari 7 dikali 14. Ya, kemudian kelas kedua 133 ya. F kali X-nya itu 133. Nah, itu kita dapatkan dari 7 dikali 19. Ya. Nah, F perkalian F dengan X ini kita jumlahkan, ya. Maka ketemulah itu jumlah dari perkalian F dikali X, ya. Totalnya berapa? 395. Nah, berarti 395 ini kita tinggal masukkan ke rumus. Itu sigma F kali X-nya diganti dengan 395. Kemudian N-nya ada berapa? N-nya ada 20. Berarti X barnya atau X rata-ratanya atau rata-rata lama waktu auditnya adalah 395 dibagi 20 sama dengan 19,75. Jadi rata-rata lamanya waktu audit adalah selama 19,75 hari. Berikutnya kita akan bahas itu adalah median. Ya, median ini adalah nilai tengah dari suatu observasi setelah data diurutkan dari terbesar ke terkecil atau dari terkecil ke terbesar. Nah, nanti untuk menghitung nilai median itu juga nanti akan dibagi dua, yaitu median untuk data yang tidak dikelompokkan dan ada nanti median untuk data yang dikelompokkan. Nah, pertama kita akan lihat dulu atau akan kita bahas dulu untuk median data tidak dikelompokkan. Ya. Jadi kalau data yang tidak dikelompokkan itu data yang artinya tidak dibuat dalam kelas-kelas atau tidak ada kelompok-kelompoknya. Ya. Tadi jelas sebelumnya tadi. Kalau data yang dikelompokkan itu adalah data yang sudah mempunyai kelas-kelas atau data yang sudah mempunyai kelompok. Ya. Nah, jadi data yang tidak dikelompokkan, kita lihat contohnya. Nah, di sini diketahui umur 5 mahasiswa. Ya. Nah, masing-masing dari 5 mahasiswa tersebut umurnya adalah 21, 25, 19, 20, dan 22. Nah, median tadi adalah apa? Data yang di tengah-tengah. Setelah data itu kita urutkan terlebih dahulu. Ya. Nah, data itu kita urutkan terlebih dahulu, baik itu dari terkecil ke terbesar, atau dari terbesar ke terkecil. Nah, kalau kita lihat di sini datanya belum berurut, ya, maka kita urutkan dulu. Nah, setelah kita urutkan, ya, datanya dari terkecil ke terbesar, maka kita lihat urutannya adalah 19, 20, 21, 22, dan 25. Ya. Nah, setelah kita urutkan ini, maka kita lihat data yang atau nilai yang di tengah-tengah. Nah, karena kita lihat di sini datanya ada 5, berarti yang di tengah-tengah itu adalah data yang ketiga. Ya kan?
Nah, di sini kita lihat data yang ketiga itu adalah 21. Berarti nilai mediannya adalah 21. Ya, jelas ya. Nah, kemudian saya kasih contoh satu lagi. Ini diketahui tinggi ya, atau apa yang diketahui dari pemain basket ini ada sampel 4 orang pemain basket ya, diketahui tingginya masing-masing dalam inci, dalam inch ya. 76, 73, 80, 75 ya. Nah, untuk mencari nilai mediannya, langkah pertama tadi apa? Ya, harus kita urutkan dulu ya. Dari terkecil ke terbesar atau dari terbesar ke terkecil. Nah, setelah kita urutkan dari terkecil, kita menggunakan yang dari terkecil ke terbesar. Nah, dapat kita lihat di sini urutannya adalah 73, 75, 76, 80. Nah, berapa nilai tengahnya atau mediannya? Nah, tadi dikatakan median itu nilai tengah-tengah. Nah, kita lihat di sini karena datanya ada 4 ya. Nah, yang mana yang tengah-tengah? Nah, berarti kita akan ambil data yang nomor 2 dan nomor 3, yaitu 75 dan 76. Ya, kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2 ya. Nah, itulah yang menjadi nilai tengahnya atau nilai mediannya. Jadi hasilnya adalah 75 ditambah 76, kita bagi 2 adalah 75,5. Nah, itu nilai mediannya. Nah, jadi ini cara menghitung nilai median untuk data yang tidak dikelompokkan. Ya. Untuk berikutnya, kita akan menghitung nilai median untuk data yang dikelompokkan. Ya. Jadi kita akan menghitung nilai median untuk data yang dikelompokkan. Nah, rumus yang kita gunakan dalam menghitung nilai median atau menentukan nilai median data yang dikelompokkan adalah med ya, singkatan dari median, kemudian sama dengan LM ditambah N per 2 dikurang sigma FI dibagi FM dikali CI. Ya. Nah, untuk penjelasannya, med itu adalah nilai median, LM itu adalah tepi kelas bawah, ya, dari kelas yang memuat nilai median. Ya, jadi LM itu adalah tepi kelas bawah dari kelas yang memuat nilai median. N adalah jumlah observasi atau jumlah data. Sigma Fi itu adalah jumlah frekuensi dari semua kelas di bawah kelas yang mengandung nilai median atau kelas yang mengandung median. FM itu adalah frekuensi dari kelas yang mengandung median atau frekuensi yang terdapat dari kelas yang terdapat median. CI itu adalah interval kelas atau kelas interval ya. Nah, itu penjelasan dari rumusnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh ya. Kita akan lihat contoh ya. Nah, di sini contohnya adalah kita lihat di sini ada tabel ya, tabel frekuensi hasil penelitian produksi padi per hektar di 50 desa ya di Jawa Timur ya, dalam kuintal. Nah, kalau kita lihat di sini
Berarti ini tabel frekuensi ini dibagi ada berapa kelas? Kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas ya. Nah, kelas pertama itu adalah 10 sampai 14. Artinya produksi padi dari 10 sampai 14 kuintal itu ada 3 desa ya. Kemudian produksi padi dari 15 sampai 19 ada 6 desa ya. Dan seterusnya sampai kelas yang terakhir itu adalah 40 sampai 44 atau yang produksi padinya 40 sampai 44 kuintal itu ada 2 desa. Ya, jadi totalnya di sini kita lihat ada 50 desa ya, totalnya ada 50 desa. Nah, ini kita lihat ini adalah tabel frekuensi hasil penelitian produksi padi ya. Jadi sini jelas ya, ini adalah data yang dikelompokkan ya. Jadi cirinya adalah kalau data yang dikelompokkan itu adalah data yang sudah dibagi ke dalam kelompok-kelompok atau sudah dibagi ke dalam kelas-kelas. Nah, pertanyaannya, berapa nilai mediannya? Ya, pertanyaannya, berapa nilai mediannya? Nah, untuk menghitung nilai mediannya, kita gunakan rumus tadi ya. Jadi rumus untuk menghitung nilai median untuk data yang berkelompok itu adalah MET sama dengan LM ditambah N dibagi 2 dikurang sigma FI dibagi FM dikali CI. Ya. Nah, sebelum kita menentukan nilai median, kita harus menentukan dulu ya letak median ya, letak mediannya ada di kelas yang mana ya. Nah, dari tabel ini kita lihat tadi ada 7 kelas ya. Ada 7 kelas. Kelas pertama itu 10 sampai 14, kelas kedua 15 sampai 19 dan seterusnya sampai kelas ke-7 itu adalah 40 sampai 44 ya. Nah, jadi perlu saya perjelas di sini ya, sebelum kita menentukan nilai median menggunakan rumus ini, kita harus tahu dulu letak mediannya ada di kelas yang mana. Ya. Nah, ini tadi penjelasan dari rumus tadi. Ya. Nah, untuk menentukan letak median, itu rumusnya adalah N dibagi 2. Nah, N-nya ada 50. Ya, N-nya ada 50. Kalau kita bagi 2, sama dengan 25. 25. Nah, jadi mediannya ada pada interval 25 dan sampai 29. Nah, kita lihat di situ 25 sampai 259 itu kalau kita urutkan dari atas berarti dia kelas yang mana? Keempat ya. Kelas keempat. Nah, mungkin ada pertanyaan, dari mana letak median itu nilainya angkanya 25, kemudian ada di kelas yang nomor 4 di mana jumlah produksi padinya dari 25 sampai 29. Nah, cara menentukan atau bagaimana kita mendapatkan kelasnya dapatnya di 25 sampai 29. Nah, kita lihat letak median tadi N dibagi 2 ya. Itu nilainya adalah 25. Nah, sekarang kita lihat frekuensi ke-25 ya, itu ada di kelas yang mana. Nah, caranya kita jumlahkan ya frekuensi dari kelas yang pertama ya sampai nanti angka 25 itu ada di kelas yang mana, ketemu di kelas yang mana ya. Nah, sekarang kita coba ya. Jadi perhatikan
bahwa letak median itu ada di frekuensi ke-25. Nah, tadi saya katakan kita jumlahkan frekuensi dari kelas yang pertama sampai ketemu nanti 25 itu ada di mana. Ya, sekarang kita mulai. Kelas pertama frekuensinya 3. Ya. Nah, berarti belum sampai 25 kan? Nah, kemudian kita tambah dengan frekuensi berikutnya 6. Berarti kalau 3 tambah 6, 9. Nah, 9 belum sampai 25, ya kan? Nah, kita tambah lagi dengan frekuensi berikutnya 3 tambah 6 tambah 10 berapa? 19. Masih belum cukup atau masih belum sampai 25, ya kan? 3 tambah 6 tambah 10 tambah 19. 3 tambah 6 tambah 10 hasilnya 19. Nah, karena masih belum cukup, kita tambah lagi dengan frekuensi kelas berikutnya. Berarti kita tambah dengan 15, ya kan? Nah, 3 tambah 6 tambah 10, 19 tambah 15 itu adalah 34, ya kan? 34 kan? Nah, berarti 25 tadi ada di sini nih, ya, ada di kelas ini, ya. Karena ketika ditambah 15 dia menjadi 34. Berarti 25-nya ada di sini. Nah, berarti median itu ada pada kelas keempat, yaitu pada kelas 25 sampai 29. Ya. Nah, jadi itu cara menentukan letak mediannya. Ya. Nah, jadi karena kita sudah ketemu letak mediannya, maka kita baru bisa mencari nilai mediannya. Ya kan? Nah, oke. Sekarang kita cari berapa nilai mediannya. Nah, itu sudah jelas, ini saya tandai ya. Letak mediannya ada di kelas 25 sampai 29. Nah, letak mediannya nilai mediannya sama dengan, nah, kita masukkan sini LM-nya ketemu 24,5 ya. Nah, tadi LM itu adalah tepi kelas bawah dari kelas yang mengandung atau terdapat nilai median atau terletak mediannya. Nah, median itu ada di kelas 25 sampai 29, ya kan? Nah, kalau tepi kelas bawahnya berarti kita cari nilai tengah dari ya kelas bawah dari 25 di kelas yang nomor 4 yaitu 25 29, itu kelas bawahnya adalah 25 dengan kelas atas ya, pada kelas atas dari kelas sebelumnya yaitu 24 ya. Nah, perhatikan kelas sebelumnya itu adalah batas kelas atas dari kelas sebelumnya adalah 24. Jadi tengah-tengah antara 24 dan 25 ya, itu ketemunya berapa? 24,5. Atau kita jumlahkan 24 ditambah 25 dibagi 2 ya, ketemu 24,5. Nah, itu nilai LM ya. Jadi LM tadi adalah tepi kelas bawah dari kelas yang terdapat median ya. Nah, kemudian berikutnya rumus itu N dibagi 2. Nah, N-nya berapa sini? N-nya 50 kan? Tinggal kita bagi 2 ya. Nah, sigma Fi tadi apa? Sigma Fi tadi jumlah frekuensi semua kelas sebelum atau di atasnya kelas median. Nah, jadi frekuensi sebelum kelas median itu adalah 3 kelas pertama ditambah 6 kelas kedua ditambah 10 kelas ketiga. Nah, itu kan ditotalkan. Nah, ketiga frekuensi ini kita jumlahkan, ini kan merupakan sebelum ya. Jadi dia frekuensi sebelum kelasnya median. Kalau kelas median kan frekuensinya 15, ya kan? Jadi kalau frekuensi sebelum kelasnya median berarti 3, 6 dan 10. Ya. Nah, berarti kita jumlahkan 3 tambah 6 tambah 10 berarti 19. Nah, makanya di sini 19. Dibagi
FM. Nah, FM itu apa? FM itu adalah frekuensi dari kelas median. Nah, kelas median tadi kan ada di kelas 25 sampai 29. Itu berapa frekuensinya? 15. Ya, ada 15. Jadi tinggal kita masukkan. Jadi FM itu adalah 15. Nah, kemudian kelas intervalnya adalah 5. Nah, kelas intervalnya melihatnya di mana? Nah, kita lihat ya. Dari kelas pertama itu batas kelas bawahnya kan 10. Ya kan? Kemudian kalau kelas yang kedua, batas kelas bawahnya adalah 15. Ya kan? Nah, batas kelas ketiga, batas kelas bawahnya adalah 20. Ya. Nah, kita lihat itu, batas kelas bawah antara kelas pertama dengan kelas kedua, antara 10 dan 15, 15 dan 20. Nah, itu selisihnya berapa tuh intervalnya? Ya, kan selisihnya 5. Ya. Nah, berarti kelas intervalnya ada 5. Ya, nah kita masukkan di situ 5. Nah, kalau sudah kita masukkan angkanya, tinggal kita hitung, ketemulah nilai mediannya adalah 26,5. Ya. Nah, jadi sudah ketemu bahwa nilai mediannya atau nilai tengahnya dari data berkelompok ini adalah 26,5. Berikutnya adalah modus ya. Berikutnya adalah kita akan membahas modus. Nah, apa itu modus? Modus merupakan nilai dari observasi yang paling banyak muncul. Apabila dalam satu kumpulan data memiliki modus lebih dari satu, maka kita sebut dengan bimodal atau bimodus. Dan untuk yang lebih dari 3 modus disebut multimodal atau multimodus. Nah, modus juga ada data yang tidak dikelompokkan. Jadi ada nilai modus untuk data yang tidak dikelompokkan dan juga ada modus atau nilai modus untuk data yang dikelompokkan. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk data tidak dikelompokkan. Jadi untuk modus dengan data yang tidak dikelompokkan. Contoh, di sini misalnya diketahui hasil ujian statistik kelas I706 sebagai berikut, yaitu 50, 60, ya, 60, 70-nya ada 4, kemudian 80 ada 2, 90 dan 100. Nah, di sini modus berarti kita lihat yang mana yang paling banyak muncul. Itu adalah 70. Ya. Nah, berarti nilai modusnya adalah 70. Ya, 70 ada 4. Ya, 50 ada 1, 60 ada 2, 80 ada 2, 90 ada 1, 100 ada 1. Nah, 70 yang paling banyak itu ada 4, maka modusnya adalah 70. Ya, jadi yang paling banyak muncul. Nah, ini untuk menentukan atau menghitung nilai modus untuk data yang tidak dikelompokkan. Ya. Nah, berikutnya kita akan bahas atau bagaimana kita menghitung nilai modus untuk data yang dikelompokkan. Nah, rumus yang kita gunakan adalah MO sama dengan LMO ditambah
D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali kelas interval. Di mana MO itu adalah besarnya nilai modus atau nilai modusnya. LMO adalah tepi kelas bawah dari kelas yang memuat modus atau kelas yang terdapat modus. D1 selisih antara frekuensi kelas di mana terdapat modus dengan kelas sebelumnya. Jadi gampangnya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, itu D1. Sedangkan D2 selisih antara kelas modus, maksudnya selisih antara frekuensi ya, maksudnya selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. CI itu adalah interval kelas ya. CI adalah interval kelas atau kelas interval. Nah, contoh. Ini contoh sama dengan bahasan sebelumnya, yaitu mengenai tabel frekuensi hasil penelitian produksi padi per hektar di 50 desa di Jawa Timur dalam kuintal ya. Datanya sama dengan data sebelumnya. Nah, cuman di dalam kasus ini kita diminta untuk menentukan berapa nilai modusnya ya. Nah, berarti kita menggunakan rumus tadi, yaitu rumus untuk menghitung nilai modus data berkelompok, karena ini memang datanya berkelompok, di mana data ini terdiri dari ada berapa? Ada 7 kelas atau 7 kelompok. Ya. Nah, sekarang kita coba tentukan atau kita mencari nilai modusnya. Ya. Nah, untuk data yang dikelompokkan ini, kita tentukan dulu letak modusnya ada di kelas yang mana. Ya. Nah, di dalam slide ini terlihat bahwa modusnya ada di kelas 25 sampai 29 ya. Nah, kenapa di sini? Karena kalau kita lihat di sini adalah frekuensinya yang paling sering muncul atau paling banyak itu adalah kelas 25 sampai 29 atau kelas yang keempat ya, kalau kita urutkan dari atas. Yaitu frekuensinya adalah 15. Nah, yang paling banyak. Nah, berarti kita tentukan letak modusnya ada di kelas ini. Ya, letak modusnya ada di kelas keempat atau kelas 25 sampai 29 ya. Nah, sekarang kita tentukan nilai modusnya ya. Nah, kita masukkan LMO ya. MO tadi adalah nilai modus sama dengan LMO. Nah, LMO tadi adalah tepi kelas bawah dari kelas yang terdapat modus ya. Nah, kelas yang terdapat modus itu adalah kelas 25 sampai 29. Nah, berarti tepi kelas bawahnya adalah nilai antara 25 dengan batas kelas atas sebelumnya yaitu 24. Nah, diambil nilai yang tengah-tengah ya, tepi kelas bawah. Maka di sini disebut tepi kelas bawah. Jadi nilai antara 25 dengan 24, nilai yang di tengah-tengahnya ya. Sama dengan sebelumnya tadi ya. Jadi 24 ditambah 25 kita bagi 2 itu adalah 24,5 ya. Nah, kemudian D1. D1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Nah, frekuensi kelas modus itu adalah 15, sedangkan kelas sebelumnya frekuensinya adalah 10. Berarti D1 itu adalah 15 dikurang 10. Ya, itu D1. Nah, dibagi bawahnya D1 ditambah D2.
Nah, D1-nya sama ya, 15 kurang 10. Nah, D2 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Nah, frekuensi kelas modus itu 15, frekuensi kelas sesudahnya itu adalah 9. Berarti 15 dikurang 9. Ya. Dikali CI, kelas interval. Nah, intervalnya berapa? Interval kelasnya tadi itu adalah 5. Ya. Intervalnya itu 5. Ya. Nilai dari 10 sampai 15, 15 sampai 20, 20 sampai 25, 25 sampai 30, 30 sampai 35, 35 sampai 40. Nah, itu kan intervalnya atau jaraknya kan 55 itu ya. Nah, makanya CI-nya di sini atau kelas intervalnya itu adalah nilainya 5. Ya. Nah, setelah kita masukkan angka-angkanya, maka diketemulah nilai modusnya adalah 26,77. Nah, jadi ketemu nilai modusnya adalah 26,77. Sekarang kita akan membahas kuartil. Ya, berikutnya kita akan bahas kuartil. Nah, kuartil merupakan nilai data yang sudah diurutkan dari kecil ke besar yang dibagi ke dalam 4 kelompok. Ya, jadi saya ulang, kuartil itu adalah nilai data yang sudah diurutkan dari kecil ke besar yang dibagi ke dalam 4 kelompok. Kuartil nanti juga akan kita bahas atau perhitungan untuk data yang tidak dikelompokkan dan kuartil untuk data yang dikelompokkan. Nah, kita akan lihat dulu data yang tidak dikelompokkan. Adapun rumusnya adalah QI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 4. Q itu adalah kuartil, I-nya itu menunjukkan kuartil yang keberapa, apakah 1, kedua, atau ketiga. Sedangkan N itu adalah banyaknya data. Contoh, hasil ujian statistik kelas I706 itu adalah sebagai berikut. Ya. Ada yang mendapat 50, ada yang 60, 2 mahasiswa, ada 70, ada 4 mahasiswa, ya. Kemudian 80 ada 2 mahasiswa, 90 ada 1 mahasiswa, dan 100 ada 1 mahasiswa. Nah, dari data ini, ingat bahwa data ini adalah data yang tidak dikelompokkan. Artinya data ini tidak mempunyai kelas. Ya. Nah, tentukanlah nilai Q1, Q2, dan Q3. Nah, dengan menggunakan rumus yang sudah ada, maka pertama kita cari dulu berapa nilai Q1. Nah, sebelum kita menentukan nilai Q1, kita tentukan dulu letak Q1 itu ada di data yang keberapa. Nah, berarti kita masukkan I-nya, kita masukkan 1, berarti kita akan mencari letak data yang pertama atau Q1. Nah, berarti 1 dikali 11 plus 1 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, 11 ini merupakan jumlah data yang ada. Ya, data yang ada di atas, kalau kita lihat itu ada 11 mahasiswa, ya, 11 nilai. Nah, Q1 di sini kita temukan hasilnya 3. Berarti Q1
itu terletak pada data yang ketiga. Nah, kita lihat data di atas. Data yang ketiga berapa nilainya? Nah, kita lihat dari kiri. 50 itu data yang pertama, 60 data yang kedua, kemudian 60 lagi adalah data yang ketiga. Berarti Q1 terletak pada data ketiga yang nilainya adalah 60. Nah, jadi sudah kita temukan, sudah kita dapatkan hasilnya bahwa Q1 itu nilainya adalah 60. Nah, begitu juga untuk Q2 ya. Berarti kita masukkan I-nya 2, maka kita dapatkan letak data atau letak kuartil kedua itu ada di data yang ke-6. Nah, kita lihat lagi ke atas bahwa data yang ke-6 itu adalah 70. Ya, 70. Nah, di sini nilai Q2 ini itu sama dengan nilai median. Oke, berikutnya untuk Q3 kita dapatkan nilainya adalah 9. Artinya kuartil ketiga itu terletak pada data yang ke-9. Nah, kita lihat di atas. Data yang ke-9 itu adalah nilainya 80. Berikutnya kita akan menghitung nilai kuartil untuk data yang dikelompokkan. Jadi, saya ingatkan kembali bahwa data yang dikelompokkan itu adalah data yang sudah dibuat dalam kelas-kelas ya. Jadi ada pengelompokannya, ada kelas-kelasnya. Nah, untuk menghitung nilai kuartil data yang dikelompokkan, rumusnya adalah QI sama dengan L Q0 ditambah IN dibagi 4 dikurang sigma FI dibagi FQ dikali CI, di mana QI itu adalah nilai kuartil ke I, jadi tergantung kuartil berapa yang ditanya, ya, apakah 1, kedua, atau ketiga. LQ0 adalah tepi kelas bawah dari kelas yang memuat nilai kuartil tertentu. N sama dengan jumlah observasi data. Sigma FI jumlah frekuensi dari semua kelas di bawah kelas yang mengandung kuartil tertentu. FQ frekuensi dari kelas yang mengandung kuartil. CI itu adalah interval kelas atau kelas interval. Nah, contoh sama dengan sebelumnya, masih menggunakan tabel frekuensi hasil penelitian produksi padi per hektar di 50 desa di Jawa Timur ya, dalam kuintal. Nah, pertanyaannya, hitunglah nilai kuartil ke-1 dan ke-3 dari data tersebut. Oke, kita akan jawab dulu. Untuk nilai kuartil pertama, ya. Nah, sebelum kita menentukan berapa nilai kuartil pertama, kita harus tentukan dulu, ya, kuartil pertama itu terletak pada kelas keberapa, ya. Nah, ingat bahwa tabel ini terdiri dari 7 kelas, ya.
Yang kelas pertama itu 10 sampai 14, kedua 15 sampai 19 dan seterusnya. Kelas ke-7 itu adalah 40 sampai 44 ya. Nah, jadi kita balik lagi. Sebelum kita menentukan nilai kuartil pertama, kita tentukan dulu kuartil pertama itu letaknya ada di kelas yang mana ya. Nah, untuk menentukan letak kuartil pertama, rumusnya itu I dikali N dibagi 4. Nah, karena kita ingin cari letak kuartil pertama, maka I-nya kita ganti dengan 1. Jadi 1 dikali 50, 50 ini adalah N. Kita lihat di tabel itu N jumlah frekuensinya, atau N-nya itu adalah 50. Kemudian dibagi 4. Hasilnya adalah 12,5. Ya, nah, jadi 12,5. Nah, kita lihat dari kelas pertama itu jumlah frekuensinya 3 ya. Kalau kita tambah dengan frekuensi kelas kedua 6, berarti jumlahnya baru 9 ya. Belum sampai ke 12,5. Nah, kalau kita tambah lagi dengan 10, 3 tambah 6 tambah 10, yaitu frekuensi kelas ketiga, maka jumlahnya adalah 19. Nah, 19 ini sudah lebih dari 12,5. Berarti 12,5 ini ada di kelas yang ketiga. Nah, kelas yang ketiga itu adalah 20 sampai 24 ya. Jadi tabel frekuensi produksi padi 20 sampai 24 kuintal. Nah, jadi kita temukan bahwa letak kuartil pertama ada di kelas ke-3. Nah, kalau kita sudah tahu letak kuartil pertama ada di kelas ke-3, maka kita baru bisa menentukan nilai kuartil pertama ya. Nah, dengan melihat rumus yang sudah kita masukkan angka, jadi kuartil pertama itu LQ 0-nya adalah 19,5. Nah, ingat LQ 0 ini adalah tepi kelas bawah dari kelas yang terdapat kuartil. Ya. Nah, di sini nilainya ada 19,5. Nah, 19,5 ini didapatkan dari, kita lihat di kelas ketiga, itu batas kelas bawahnya 20. Sedangkan di kelas sebelumnya, batas kelas atasnya itu adalah 19. Lihat di tabel. Nah, untuk melihat LQ0, nilai LQ0-nya adalah tepi kelas bawah dari kelas yang terdapat kuartil tersebut, berarti nilainya adalah antara 19 dan 20. Untuk gampangnya, kita jumlahkan 19 ditambah 20 dibagi 2. Ketemu 19,5. Ya. Nah, jadi LQ0-nya ketemu 19,5. Nah, I kali N tadi sudah kita dapatkan di atas tadi. Itu nilainya 12,5. Dikurang maksud saya I kali N dibagi 4 ya. I kali N dibagi 4 ya. Sudah kita cari di atas tadi, itu adalah nilainya 12,5. Kemudian dikurang sigma Fi. Nah, sigma Fi itu adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil yang pertama. Nah, maksudnya sebelum kelas yang kita tentukan yang terdapat kuartil. Artinya kalau kuartil pertama tadi itu ada di kelas yang ketiga 20 sampai 24, frekuensinya ada 10, berarti sigma Fi-nya itu adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelumnya. Nah, berarti jumlah frekuensi kelas sebelumnya itu adalah 3 dan 6. Ya, 3 dan 6 kita jumlahkan, hasilnya adalah 9. Ya. Nah, jadi
Jadi sigma FI-nya ketemu 9. Dibagi FQ. FQ itu adalah frekuensi kelas yang terdapat kuartil. Nah, jadi kan yang kuartil pertama ini ada di kelas 20 sampai 24. Nah, frekuensinya berapa? Itu adalah 10. Jadi FQ-nya nilainya adalah 10. Ya, 10 kemudian dikali CI. Nah, kelas intervalnya berapa? Nah, kelas intervalnya adalah 5 ya. Jarak antar kelas itu adalah 5. Sehingga setelah kita hitung, kita masukkan selangkah ini kita masuk, kita hitung, ditemukanlah nilai Q1 itu adalah 21,25. Ya, nah, jadi sudah ketemu nilai kuartil pertama itu adalah 21,25. Nah, berikutnya adalah kuartil ketiga. Nah, jadi sama seperti kuartil pertama tadi, kita tentukan dulu letak kuartil ketiga itu, ya, itu ada di interval atau ada di kelas ke 5. Maaf, ke 30 sampai 34 itu ada di kelas ke, ya, ada di kelas ke 5, ya, ada di kelas ke 5, ya. Nah, jadi Q3-nya, nilai Q3-nya kita masukkan, LQ0-nya itu ketemu 29,5, yaitu tepi kelas bawah dari kelas yang terdapat kuartil 3, yaitu antara 30 dan 29. Ya, nilai tengah-tengahnya berarti 30 tambah 29, kita bagi 2 ketemu 29,5. Kemudian IN dibagi 4 itu ketemu 37,5. Sigma FI-nya adalah 34. Jadi saya ulang lagi, sigma FI ini adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil tersebut. Nah, tadi kuartil ketiga ada di kelas 30 sampai 34 atau kelas ke-5 ya, kalau kita urutkan dari atas. Nah, berarti jumlah frekuensi kelas sebelumnya itu, sigma FI-nya itu adalah 3 ditambah 6 ditambah 10, 19 ditambah 15, 34. Ya, 34. Dibagi frekuensi di mana yang terdapat kuartil tersebut. Jadi kuartil ketiga tadi ada di kelas 30 sampai 34, ya, frekuensinya ada 9. Berarti FQ-nya 9. Dikali CI kelas interval 5. Maka kalau kita hitung ketemu nilai kuartil ketiga itu adalah 31,44. Sekarang kita akan bahas desil. Desil merupakan nilai data dari data yang sudah diurutkan dari terkecil ke terbesar yang dibagi menjadi 10 bagian. Kita juga akan bahas desil untuk data yang tidak dikelompokkan dan desil untuk data yang dikelompokkan. Kita akan lihat dulu data yang tidak dikelompokkan. Ya, kita akan bahas untuk desil untuk data yang tidak dikelompokkan. Adapun rumusnya adalah DI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 10. D-nya itu adalah desil, I-nya itu menunjukkan desil yang keberapa, ya, tergantung nanti kita akan cari desil yang keberapa. 1, 2, 3, ya.
sampai 9. N itu adalah banyaknya data. Contoh, hasil ujian statistik kelas I706 ya, sama dengan data sebelumnya. Jadi ada 11 nilai atau 11 mahasiswa yang nilainya yang kita data di sini. Nah, kemudian kita diminta untuk menghitung nilai desil kedua, desil kelima, dan desil ke-8. Ya. Nah, dengan menggunakan rumus yang sudah ada di sebelah kiri, maka kita mulai untuk menghitung berapa nilai desil kedua, kelima, dan ke-8. Nah, kita mulai dulu untuk desil kedua. Nah, di sini kita lihat untuk desil kedua, berarti kita akan menentukan dulu letak desil kedua itu ya ada di data yang ke berapa. Dengan kita memasukkan nilai 2, angka 2, I-nya kita ganti dengan 2, maka desil kedua kita dapatkan itu ada di data yang ke 2,4 ya. Jadi antar data yang ke 2,4. Letaknya ada di 2,4 ya. Nah, berarti desil kedua itu kita lihat dari data di atas ya, 2,4 itu kalau kita lihat berarti data yang pertama itu 50, data kedua 60, data yang ketiga 60. Berarti kalau data yang ke 2,4 ya, karena ini antara data kedua dan ketiganya sama, berarti data yang 2,4 maka nilainya juga sama ya, itu adalah 60 ya. Jadi karena sama, jadi data di antara 60 dan 60 ya 60 juga ya, berarti nilainya sama 60. Untuk desil yang ke-5 sama, kita masukkan I-nya 5 ke rumus ya, N-nya 11. Maka kita dapatkan desil ke-5 itu ada di data ke-6 ya. Ada di data ke-6. Nah, kita lihat data di atas, kita lihat dari kiri. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat dari kiri urutan 1, 2, sampai ke 6. Nah, kalau kita lihat data yang ke-6 dari data di atas itu adalah 70 ya. Nah, berarti nilai desil ke-5 itu adalah 70 ya. Nah, untuk desil ke-8 ya, untuk desil ke-8 itu kita temukan letaknya ada di data ke 9,6 ya. Di data ke 9,6 ya. Nah, kita lihat data yang ke-9 itu adalah 80, data yang ke-10-nya itu adalah 90. Jadi kalau data yang ke-9,6, nah kita tidak bisa untuk mencari nilai yang cocok, itu kita menggunakan namanya interpolasi ya, interpolasi. Ya. Jadi kita tidak bisa bagi 2, 80 tambah 90 kita bagi 2, tapi kita cari dengan interpolasi ya. Nah, caranya adalah data ke-9 ya, 80 ditambah ya, letak data 9,6 dikurang 9 ya, letak data awal dikali 90 dikurang 10. Dikali 90 dikurang 80. Nah, hasilnya itu adalah 86 ya. Jadi letak desil nilai desil ke-8 itu adalah 86.
Berikutnya kita akan lihat atau kita akan coba untuk mencari nilai desil untuk data yang dikelompokkan. Rumus yang digunakan adalah DI sama dengan LD0 ditambah IN dibagi 10 dikurang sigma FI dibagi FD dikali CI. Nah, DI itu adalah nilai desil yang kita cari, desil keberapa atau desil ke I-nya berapa. L D0 itu adalah tepi kelas bawah dari kelas yang memuat nilai desil tertentu. N jumlah observasi atau jumlah datanya ada berapa. Sigma Fi jumlah frekuensi dari semua kelas di bawah kelas yang mengandung desil tertentu. Kemudian Fd adalah frekuensi dari kelas yang mengandung desil. Ci itu adalah kelas interval atau interval kelas. Seperti contoh sebelumnya, ya, kita sudah punya tabel frekuensi hasil penelitian produksi padi, ya, sama dengan contoh sebelumnya. Cuma pertanyaannya di sini adalah hitunglah berapa nilai desil kedua dan ke-8. Seperti biasanya, seperti sebelumnya dalam mencari nilai kuartil, nah kita sebelum menentukan nilai desil, ya, nilai desil yang kita cari, kita tentukan dulu letak desil tersebut ada di kelas yang mana. Ya. Nah, karena tadi kita akan menghitung nilai desil kedua, maka kita tentukan letak desil kedua, ya, itu dengan rumus IN dibagi 10. Ya, karena kita akan menentukan letak desil kedua, berarti I-nya kita ganti dengan 2. Berarti 2 dikali N 50, N-nya ada 50, dibagi 10. Ya. Nah, dengan melihat di tabel sebelah kiri, jumlah frekuensi 10 itu, ya, atau letak desil itu kita temukan, letak desil kedua kita temukan hasilnya 10, berarti ini menunjukkan bahwa desil kedua itu ada di interval 20 sampai 24. Ya, ada di interval 20 sampai 24. Nah, baru kita tentukan nilai desilnya. Dari nilai desil keduanya berarti kita masukkan L D0-nya itu 19,5. Jadi 19,5 kita lihat tepi kelas bawah dari kelas yang terdapat desil tersebut. Jadi 19,5 ini kita dapatkan dari nilai tengah antara 20, batas kelas bawah dari desil kedua ini, kelas di desil kedua ini, dengan batas kelas atas dari kelas yang sebelumnya, kedua atau kelas sebelumnya. Jadi antara 19 dan 20. Ya, jadi 19 tambah 20 kita bagi 2 ketemu 19,5. Nah, kemudian IN dibagi 10 itu adalah 10. Di atas sudah kita cari, hasilnya sudah kita temukan. Kemudian dikurang sigma Fi. Ya, sigma Fi itu adalah 9. 9 itu adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas desil. Nah, tadi kelas desil itu ada di kelas ketiga, yaitu antara 20 dan 24. Jadi sebelumnya itu adalah 3 dan 6. Jadi kita jumlahkan adalah 9. Nah, FD itu adalah frekuensi kelas desil itu sendiri. Nah, jadi frekuensi di kelas yang terdapat desil kedua itu ada di kelas ketiga, yaitu yang interval 20 sampai 24, itu frekuensinya ada 10.
Berarti FD-nya adalah 10. Nah, kita kali dengan kelas interval itu adalah 5. Itu jarak antar kelas. Nah, setelah kita hitung, ditemukanlah nilai desil kedua itu adalah 20. Ya, 20. Nah, berikutnya adalah desil ke-8. Ya, jadi berapa nilai desil ke-8? Nah, sebelum kita menghitung berapa nilai desil ke-8, seperti sebelumnya, kita tentukan dulu letak desil ke-8 itu ya ada di, setelah kita hitung, ada di interval 30 sampai 34 atau ada di kelas yang ke-5 ya, 30 sampai 34. Oke. Nah, setelah kita tahu desil ke-8 ini terdapat pada kelas ke-5 atau interval 30 sampai 34, maka kita cari nilai desil ke-8 itu dengan masukkan angka ke dalam rumus. L D0-nya itu 29,5 ya. IN dibagi 4 IN dibagi 10 itu ketemunya 40. Sigma FI-nya 34 ya. FD-nya FD itu adalah 9. Frekuensi dari kelas desil tersebut, kemudian dikali kelas intervalnya 5, maka kita temukan nilai desil ke-8 itu adalah 32,83. Selanjutnya kita akan bahas persentil. Ya, kita akan bahas persentil. Persentil merupakan nilai data dari data yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar yang dibagi menjadi 100 bagian. Persentil juga nanti akan kita bahas untuk data yang tidak dikelompokkan dan data yang dikelompokkan. Persentil untuk data yang tidak dikelompokkan, rumusnya adalah PI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 100. P-nya adalah persentil, I-nya itu adalah persentil yang ingin kita cari, 1, 2, 3, ya, sampai 100, ya, yang mana yang akan kita cari. Sedangkan N adalah banyaknya data. Contoh sama dengan contoh sebelumnya, yaitu hasil ujian statistik kelas I706, di mana hasilnya sebagai berikut ya. Kita lihat. Kemudian ditanya hitunglah nilai persentil 20, 50 dan 80. Maksudnya hitunglah nilai persentil ke 20, 50 dan ke 80. Dengan menggunakan rumus persentil untuk data yang tidak dikelompokkan tadi, maka kita cari untuk letak persentil yang ke-20 ya, persentil ke-20 kita cari letaknya dulu baru kita tentukan nilainya. Nah, untuk persentil ke-20 ya, kita masukkan I-nya ke rumus itu adalah 20, N 11, maka kita temukan persentil ke-20 itu letaknya ada di data ke-2,4 ya, antara 2 dan ke-3, yaitu tepatnya di data ke-2,4. Nah, data yang 2,4 itu nilainya adalah 60 ya. Jadi persentil 20 itu nilainya adalah 60. Nah, berikutnya untuk persentil 50 nilainya ya
berapa nilai persentil ke 50? Nah, kita tentukan dulu letak persentil ke 50 itu ada di data ke 6 ya. Nah, data ke 6 itu kalau kita lihat dari data di atas itu adalah 70. Berarti nilai persentil ke 50 itu adalah 70. Berikutnya letak persentil ke 80 ya. Jadi saya mengatakan letak persentil 80 karena kita akan mencari nilai persentil 80 itu berapa. Nah, kita tentukan dulu letaknya ada di data yang ke berapa ya. Jadi persentil 80 itu letaknya ada di data ke 9,6 ya, 9,6. Nah, jadi kalau kita lihat di atas 9,6 itu yaitu antara 80 dan 90 ya. Data ke 9-nya 80, data ke 10-nya 90. Berarti kalau 9,6 berarti antara data ke 9 dan ke data ke 10 ya. Nah, di sini kita dapatkan adalah nilai persentil 80 itu adalah 86. Nah, di sini 86 dari mana kita dapatkan? Ya, karena antara data 9 ke data 10 itu nilainya beda, ya, kita ingin menentukan letak data ke 9,6, maka kita menghitung dengan interpolasi. Ya. Caranya kita masukkan data ke 9 itu adalah 80 ya, plus ya, letak data 9,6 dikurang letak data ke 9 ya, data awalnya dikali data ke 10 dikurang data ke 9 ya, 90 dikurang 80. Maka kita temukan hasilnya adalah atau nilai persentil 80 itu adalah 86. Sekarang kita akan bahas persentil untuk data yang dikelompokkan. Nah, rumusnya adalah PI sama dengan LP0 ditambah IN dibagi 100 dikurang sigma FI dibagi FP dikali CI. PI itu adalah nilai persentil yang ingin kita cari. LP 0 tapi kelas bawah dari kelas yang memuat nilai persentil tertentu. Kemudian N itu adalah jumlah observasi atau jumlah data. Sigma FI jumlah frekuensi dari semua kelas di bawah kelas yang mengandung persentil tertentu. FP frekuensi dari kelas yang mengandung persentil. CI itu adalah kelas interval. Nah, sekarang contoh perhitungan persentil untuk data yang berkelompok ya. Jadi untuk soalnya masih sama ya. Maksudnya tabelnya masih sama dengan sebelumnya. Cuma pertanyaannya di sini adalah kita diminta untuk menghitung berapa besarnya nilai persentil ke 20 dan ke 80. Dengan melihat rumus atau dengan menggunakan rumus untuk mencari nilai persentil data yang berkelompok, maka kita akan mencari terlebih dulu adalah sesuai pertanyaan tadi, berapa nilai persentil ke 20 ya. Nah, jadi sebelum kita mencari nilai persentil ke 20, kita tentukan dulu letak persentil 20 itu yaitu dengan rumus IN dibagi 100. Nah, I-nya kita ganti dengan 20 ya. Dikali N-nya 50 dibagi 100 itu adalah 10. Nah, berarti
Berarti dengan melihat data di tabel, jadi kalau kita jumlahkan 10, jumlah frekuensi dari tabel kita jumlahkan, berarti letak persentil ke-20 itu ada di kelas ketiga, ya, atau pada kelas interval 20 sampai 24. Ya. Nah, kemudian baru kita tentukan nilai persentil 20. Ya, di mana LP0-nya itu adalah 19,5, berarti tepi kelas bawah dari kelas persentil 20 tadi, ya, jadi nilainya antara 20 dan 19, ya, nilai tengah-tengahnya. Itu gampangnya, 19 kita tambah 20 dibagi 2, ketemu 19,5. Ya. Kemudian IN dibagi 100 itu adalah 10, sudah kita cari di atas. Sigma FI itu adalah 9, ya. Berarti jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas persentil, ya. Kelas persentil tadi ada di interval 20 sampai 24, berarti sigma FI-nya itu adalah 3 ditambah 6, ada 9. Nah, FP itu adalah frekuensi dari kelas di mana terdapat atau terletak persentil tersebut, yaitu adalah 10, ya. Karena persentil ke-20 itu terletak pada interval 20 sampai 24 atau kelas ketiga, di mana frekuensinya adalah 10. Dikali kelas intervalnya adalah 5, maka kita temukan nilainya atau nilai persentil ke-20 itu adalah 20, ya. Kemudian jawaban pertanyaan berikutnya itu adalah persentil ke-80. Berapa nilai persentil ke-80? Berarti kita akan tentukan dulu letak persentil 80 itu, ya, ada berdasarkan perhitungan ini, ya, ada pada interval ke 30 sampai 34 atau ada di kelas ke-5, ya. Ada di kelas ke-5. Nah, sehingga nilai persentil 80 itu adalah LP0-nya 29,5, yaitu nilai tengah antara 30 dan 29, ya, perhatikan di tabel, 30 dan 29, kita jumlahkan dibagi 2, ketemu 29,5, kemudian IN dibagi 100, ya, IN dibagi 100-nya itu ketemu 40, ya, di atas sudah kita hitung, sudah ada, dikurang sigma FI, ya. Nah, sigma FI-nya berarti lihat di tabel, 3 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 15, ya, jumlahnya ada 34, dibagi frekuensi kelas kuartil, frekuensi persentil tersebut, ya, yaitu 9, ya, 9. Kemudian dikali kelas intervalnya 5, ya. Nah, setelah kita hitung, ketemu nilai persentil 80 itu adalah 32,83. Oke, sampai di sini materi yang kita bahas mengenai ukuran nilai sentral atau sentral tendensi. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Terima kasih.